wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Karismawati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kegiatan pengenalan lapangan persekolahan tahap pertama atau sering kita sebut dengan PLP1. PLP1 bertujuan memberikan pengalaman dan menumbuhkan jati diri seorang pendidik kepada mahasiswa dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Pada kegiatan PLP1 kali ini, sekolah yang menjadi tujuan observasi saya yaitu SDN 1 Wai Agung yang terletak di Kecamatan Buai Bangga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil observasi, pengamatan secara langsung, dan informasi dari narasumber, yaitu Bapak Suparno selaku Kepala Sekolah SDN 1 Wai Agung, dapat saya simpulkan bahwa karakteristik peserta didik di SDN 1 Wai Agung sangat beragam. Struktur organisasi dan tata kerja di SDN 1 Wai Agung salah satunya yaitu Kepala Sekolah yaitu Bapak Suparno, lalu dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Sumarno, dibantu oleh Sekretaris Ibu Urwida, dan dibantu juga oleh Bendahara Ibu Sri Astuti. Terkait tata tertib dan peraturan di SDN 1 Wai Agung masih sama dari sebelum masa pandemi, namun saat ini peraturan dan tata tertib tersebut lebih mengarah kepada protokol kesehatan dan wajib masker. Untuk kegiatan seremonial dan formal di SDN 1 Wai Agung untuk saat ini belum mulai dilaksanakan, mengingat kondisi dan situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait kegiatan pengembangan diri siswa, sebelum masa pandemi ada kegiatan pramuka dan olahraga yang rutin dilakukan seminggu sekali. Selain itu, juga ada kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Namun, untuk saat ini, kegiatan tersebut belum dilaksanakan kembali, mengingat situasi dan kondisi belum memungkinkan. Terkait pembiasaan, di SDN 1 Wai Agung ada pembiasaan 5M dan budaya malu. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Bersama dengan Bapak Suparno selaku Kepala Sekolah. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baiklah. Nama saya Suparno SPD, Kepala Sekolah SD 1 Wai Agung dari tahun 2014. Langsung saja Pak, mengenai pertanyaan saya, bagaimana sih Pak kondisi peserta didik di SDN 1 Wai Agung ini mengingat pembelajaran sekarang sudah mulai dilakukan secara luring? Mengenai kondisi peserta didik di SD 1 Wai Agung saat ini sangat beraneka ragam ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pembelajaran yang sebelumnya dilakukan adalah secara daring. Dan kondisi setiap anak didik itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan ada yang kurang. Dan hal ini mengakibatkan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Misalnya ada yang sudah mampu dan pandai dalam membaca, ada pula yang masih kesulitan dalam membaca. Di pembelajaran luring saat ini semua guru saya arahkan untuk lebih memperhatikan keadaan dari masing-masing siswa agar siswa yang tertinggal dan kesulitan akibat pembelajaran daring kemarin dapat mengejar ketertinggalannya.
dan materi yang diajarkan betul-betul dapat diserap dan dipahami oleh semua siswa. Lalu Pak, seperti yang kita ketahui kan struktur kan sekolah merupakan lembaga formal. Jadi tentunya di dalam lembaga tersebut ada struktur organisasi. Nah, terkait hal tersebut, seperti apa struktur organisasi dan tata kerja di SDN 1W Agung ini, Pak? Ya, oke. Untuk struktur dan tata kerja di SD 1W Agung ini sebagai kepala sekolah kan saya sendiri. Untuk menjalankan organisasi itu di sekolah ini saya dibantu oleh wakil kepala sekolah itu Pak Sumarno, bendaharanya itu Bu Sri Astuti, sekretarisnya itu Bu Ida, dan dibantu oleh teman-teman guru yang lain itu sebagai seksi-seksi. Di sini ada seksi kesehatan itu dipegang oleh Pak Agus, terus seksi keindahan itu dipegang oleh Pak Budiman, seksi olahraga itu dipegang oleh Pak Supadi, seksi keamanan itu dipegang Pak Supadi, merangkap dua ya, keamanan dan olahraga. Seksi pramuka dipegang oleh Bu Susia. Untuk struktur organisasi di sekolah kita seperti itu. Lalu Pak, seperti apa sih peraturan dan tata tertib yang ada di SD 1W Agung ini, terutama di pembelajaran luring saat ini? Kalau masalah peraturan dan tata tertib di sekolah kita masih sama ya, sama sebelum ada pandemi. Jadi bel masuk itu, kalau dulu bel masuk itu jam 7.20. Cuman karena sekarang ada istilahnya anak-anak itu diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, jadi belnya dimajukan jam 7.15 karena yang 15 menit itu untuk anak-anak mencuci tangan pakai sabun. Di depan kelas itu semua ada keran untuk cuci tangan. Terus di depan pintu masuk kelas itu ada hand sanitizer. Jadi sebelum masuk kelas yaitu mereka mencuci tangan, memakai hand sanitizer, wajib memakai masker dan menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Jadi jarak antara meja anak yang satu dengan yang lainnya itu kita atur sedemikian rupa sehingga untuk mematuhi protokol kesehatan itu bedanya cuma di situ. Kalau pelajaran mulai tetap jam 7.30 itu sudah di dalam kelas semua, itu udah waktu sebelum pandemi seperti itu. Cuman karena ini ada pandemi ini ada tambahan waktu untuk protokol kesehatan itu tadi. Lalu Pak, mengingat pembelajaran kan sudah mulai dilakukan secara tatap muka, sudah berjalan beberapa minggu ini ya Pak ya? Iya, ya. Nah, sehubungan dengan kegiatan seremonial formal di sekolah ini, misalnya seperti upacara hari Senin dan peringatan hari-hari besar, apakah sudah mulai dilaksanakan atau belum Pak? Sebelum masa pandemi, kegiatan rutin formal, seremonial formal itu seperti upacara bendera itu kan rutin hari Senin. Terus kegiatan senam bersama itu rutin setiap hari Jumat. Peringatan hari-hari besar itu kita ikuti, kita lakukan. Namun setelah masa pandemi ini kegiatan itu tidak dilakukan, belum dilakukan. Memang dari pemerintah juga belum dianjurkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena kalau misalnya dilakukan upacara itu kan nggak mungkin anak-anak itu jaga jarak sampai nggak cukup lokasinya, yang jelas itu. Lalu Pak, terkait kegiatan pengembangan diri siswa seperti kulikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler di SD 1W Agung ini seperti apa ya Pak?
Untuk pengembangan diri siswa di sekolah kita ini kan ada kegiatan pramuka dan olahraga. Sebelum masa pandemi ya rutin pramuka itu setiap hari Sabtu sore, karena kan di luar jam sekolah kalau kulikuler itu kan. Terus olahraga itu hari Minggu pagi, itu rutin sebelum ada pandemi. Terus kalau bulan Ramadan itu kita lakukan pesantren kilat. Pesantren kilat itu pagi. Kalau pesantren kilat itu pagi jam sekolah itu kita lakukan ngaji bersama. Kita mengundang guru ngaji dari masjid itu kita lakukan. Cuman karena pandemi ini ya belum dilakukan lagi. Lalu Pak, yang terakhir nih, apakah di SDN 1 Wai Agung ini ada program pembiasaan Pak, terutama untuk pembiasaan positif di sekolah, terutama bagi untuk warga sekolah? Jika ada, seperti apa ya Pak? Pembiasaan untuk warga sekolah itu sebelum pandemi ya rutin melaksanakan senam setiap hari Jumat, terus hidup sehat, terus menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan lingkungan, membersihkan kelas dan halaman itu rutin. Cuman untuk masa saat ini setelah pandemi ini ya untuk senam memang belum dilakukan. Cuman untuk yang lainnya menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan lingkungan sekolah itu masih kita terapkan, dan memang sekarang ini harus lebih ditekankan untuk kebersihan diri, kebersihan lingkungan mengingat adanya virus corona itu. Terus kita tekankan untuk melakukan 5M. Apa saja itu Pak? Ya, kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain itu juga kami membiasakan budaya malu, seperti malu datang terlambat, malu tidak berangkat kerja, malu pulang lebih awal. Nah, itu kita kita biasakan lah, kita tanamkan ke diri kita masing-masing. Tuh. Sangat beragam ya Pak untuk pembiasaan positif dan sangat membawa dampak positif juga untuk semua warga sekolah. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan secara langsung dan informasi dari narasumber, yaitu Ibu Sri Astuti selaku guru kelas, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran di SD Negeri 1 Wai Agung sudah dilaksanakan secara luring. Proses pembelajaran dilakukan dengan membagi siswa dalam satu kelas menjadi 2 kelompok, dan setiap satu kelompok dapat melaksanakan pembelajaran sebanyak 3 kali dalam seminggu. Proses penilaian dapat dilakukan dengan mengamati perkembangan siswa secara langsung dengan aspek-aspek berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Berdasarkan informasi dari narasumber, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran luring sejauh ini adalah dari segi penyampaian materi. Sebab dalam satu kelas, siswa harus dibagi menjadi 2 kelompok, sehingga menyebabkan materi yang tadinya sudah disampaikan harus disampaikan kembali di kelompok yang lain. Untuk motivasi siswa di dalam kelas, terdapat kenaikan yang signifikan dari yang tadinya pembelajaran secara daring dan sekarang dilaksanakan secara luring. Berdasarkan informasi dari narasumber, guna meningkatkan motivasi belajar, guru memodifikasi metode pembelajaran agar siswa lebih termotivasi untuk belajar. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru
dari SDN Negeri 1 Y Agung, yang mana di sini saya sudah bersama dengan Ibu Sri Astuti. Bu, sebelumnya boleh memperkenalkan diri? Ya. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti, guru SD 1 Y Agung. Oke, Bu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SDN 1 Y Agung ini seperti apa ya Bu? Apakah masih dilakukan secara daring atau sekarang sudah dilakukan secara luring? Pada saat ini sudah dilakukan secara luring. Jadi untuk pembelajaran sekarang sudah luring ya Bu? Luringnya. Oke, selanjutnya bagaimana sih Bu proses pembelajaran yang dilakukan secara luring di masa sekarang ini? Proses pembelajaran secara luring saat ini karena masih pandemi juga ya, jadi dilaksanakan secara gini, 2 kelompok. Jadi kelompok 1 itu misalnya ya masuk hari Senin, hari Rabu dan Kamis, hari Senin, Rabu dan Jumat. Kemudian untuk kelompok 2 Selasa, Kamis dan Sabtu. Jadi belum bisa satu kelas masuk semua, jadi masih dilaksanakan secara 50%, maksudnya seminggu masih 3 kali. Jadi anak bisa mendapatkan pelajaran seminggu 3 kali. Jadi secara bergantian ya Bu dalam pembelajaran. Iya. Lalu apakah aspek-aspek yang dinilai selama pembelajaran luring dan daring sama atau berbeda Bu? Dan mengenai proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring saat ini bagaimana? Untuk aspek penilaian tetap sama kayak luring ataupun daring, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku. Mungkin yang membedakan hanya dari segi proses atau cara dan kesulitannya. Jika secara daring lebih sulit, sebab apa? Guru nggak bisa melihat langsung ke anak karena mungkin ya tadi kan di rumah, jadi kita nggak bisa langsung melihat anak. Tapi kalau dengan cara luring, jadi guru bisa langsung mengawasi anak, bagaimana cara belajar anak, bisa memotivasi anak langsung dari siapa yang mungkin lebih rajin atau lebih berminat dengan itu tadi. Jadi bisa langsung melihat kesulitan anak, jadi langsung tahu ya. Lalu Bu, mengenai karakteristik siswa di SDN 1 Y Agung ini seperti apa ya Bu? Karakteristik siswa itu kan berbeda-beda, tapi ada umumnya dan ada yang motivasi belajarnya kurang. Ada juga yang harus diulang berulang kali, misalnya dijelaskan 1 kali belum paham juga harus diulang-ulang gitu. Tapi ada juga yang so aktif, guru menjelaskan aja begitu dijelaskan langsung paham. Ada juga yang seperti itu karena karakteristik anak berbeda-beda. Ada yang diulang, ada yang langsung bisa paham gitu. Lalu Bu, dalam pembelajaran tentunya ada kendala-kendala yang terjadi ya Bu. Mengenai kendala selama pembelajaran luring saat ini, sejauh ini seperti apa Bu? Untuk kendala selama pembelajaran luring sejauh ini dari segi penyampaian materi. Karena apa? Kalau misalnya pada waktu kita menyampaikan dulu kan sebelum pandemi, kita murid semuanya udah masuk ke sekolah, jadi penyampaiannya 1 kali penyampaian langsung bisa. Tapi dengan cara dibagi 2 kelompok tadi, otomatis kita harus menyampaikannya berulang 2 kali. Kalau misalnya materi ini, misalnya materi kelas 1, besok berikutnya harus disampaikan lagi ke kelompok lain, cuma 1 lagi. Berarti kendalanya tadi, aturan waktunya sudah selesai, harus diulang karena harus 2 kelompok tadi. Jadi, lalu Bu, apakah ada perbedaan terhadap motivasi siswa dari pembelajaran yang tadinya dilakukan secara daring dan sekarang dilakukan secara luring? Untuk motivasi belajar siswa sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dari yang tadinya online ya, dan sekarang offline. Nah, karena yang mungkin anak-anak jauh lebih senang kalau belajar dengan cara offline. Jadi kenapa? Karena anak bisa belajar bersama teman-temannya, belajar langsung dengan gurunya. Tapi kalau yang kemarin online, dia mungkin belajarnya hanya sendirian, mungkin agak malas ya. Tapi kalau dengan cara offline tadi, jadi anak lebih senang karena belajar di sekolah, mereka jauh lebih mudah memahami materi pelajaran, terus mereka belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Bu, yang terakhir nih Bu, bagaimana sih Bu cara Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di pembelajaran luring saat ini? Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kita lebih memodifikasi metode belajar ini dengan sebenarnya dengan cara yang lebih menarik anak. Karena apa? Mungkin dengan cara anak bermain atau dengan diberikan lagu dulu supaya anak lebih tertarik, karena dengan lagu mungkin anak lebih mudah mengingatkan, misalnya seperti mengenal anggota tubuh dengan mengenalkan lagu Mata Saya dan sebagainya. Itu pokoknya anak dengan cara bermain sambil bernyanyi, bermain itu mungkin lebih tertarik, lebih semangat gitu loh. Baik Bu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SD Negeri 1 Y Agung.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.